Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga besar almarhum Bapak Jo Sio Sun yang saya hormati, pertama-tama kami mewakili Wihara Budayana Surabaya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pernah satu ketika Sang Buddha memberikan sebuah ajaran yang wajib kita dengar bersama-sama karena ada kaitannya dengan sukses di dunia dan sukses di kehidupan yang akan datang atau di akhirat. Sang Buddha menjelaskan bahwa tentang manfaat melakukan atau menjalankan moralitas atau sila. Di dalam agama Buddha kita setiap minggu itu diingatkan, diajak untuk mengulang kembali moralitas atau sila yang harus dilatih setiap saat oleh umat Buddha. Sila yang pertama, kita sebagai umat Buddha untuk melatih diri berpantang tidak membunuh, tidak menganiaya makhluk hidup. Kenapa kita tidak boleh membunuh, menganiaya makhluk hidup? Karena semua makhluk hidup mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kesinambungan. Kalau sampai kita bunuh, alangkah menderitanya makhluk hidup itu. Maka sebagai pelajaran dari membunuh itu, maka disarankan ada pelajaran fangsen, ya, fangsen melepas makhluk hidup. Tidak semua orang bisa melakukan fangsen. Setiap kita ketemu makhluk hidup, ikan atau lele di pasar atau dimanapun, kita berpikir untuk mengambil kehidupannya, untuk menikmatinya. Namun hendaknya umat Buddha berpikir, seandainya ada makhluk-makhluk yang kesulitan di pasar, kita berpikir untuk melepas agar mereka bisa berkembang biak dan bisa hidup dengan bebas. Maka moralitas ini pun akan membawa manfaat dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Orang yang tidak pernah menganiaya, menyakiti makhluk hidup, kehidupan saat ini akan mempunyai jasmani yang sehat. Kemudian juga akan berumur panjang. Dalam kelahiran yang akan datang pun juga akan menikmati kesehatan yang baik, yang prima. Kemudian yang kedua, yaitu tidak berpikir untuk mengambil hak milik orang lain, tidak mencuri, ya. Itu juga harus dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari, menghargai hak milik orang lain, tidak main serobot saja. Kemudian yang ketiga, kita melatih diri menjalankan kesucian, tidak mengganggu pasangan yang lain, tidak berzina, merugikan pihak lain. Kemudian yang keempat, kita tidak memfitnah, mencuri, berdusta. Yang kelima adalah tidak makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Tentunya akan mengambil manfaat kita mempunyai fisik yang jauh lebih sehat daripada kita suka minum minuman keras maupun obat-obatan yang terlarang. Moralitas yang dijalankan oleh seseorang, tidak mencuri, tidak membunuh, itu akan mengakibatkan yang pertama Sang Buddha menjelaskan, dalam kehidupan saat ini orang ini mudah untuk memperoleh kekayaan, mudah untuk memperoleh kesejahteraan karena hidupnya dipercaya oleh orang. Kemudian manfaat yang kedua, namanya akan populer, akan terkenal, dipandang kita sebagai orang yang mempunyai moralitas yang tinggi. Kemudian orang yang menjalankan moral juga di saat menghadapi detik-detik kematian, saat-saat kematian, kita pun dengan mati dengan tenang karena tidak membawa beban karma-karma buruk yang pernah kita lakukan. Kemudian berikutnya manfaatnya, setelah kehidupan ini kita akan terlahir di alam surga. Alam surga yang didapatkan oleh seseorang bukan merupakan hadiah semata-mata dari pihak lain, bukan merupakan ganjaran yang semata-mata atau diberikan cuma-cuma kepada dewa maupun kepada makhluk-makhluk yang lain, namun sebuah sebab dan akibat yang kita kumpulkan, yang kita latih dalam kehidupan saat ini. Sudah menjadi keinginan dan harapan setiap orang hidup di dunia sejahtera, kalau mati masuk surga. Agama apapun akan mengajarkan seperti itu.
Pada kesempatan saat ini kita bersama-sama mendoakan almarhum, sekiranya bekal kebajikan yang dimiliki masih kurang, kita bantu dengan doa-doa ini dan kita mohonkan kepada Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetanya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga mendoakan almarhum benar-benar segera menjadi kenyataan. Di samping kita mendoakan, juga keluarga telah melengkapi beberapa sarana-sarana sesuai dengan tradisi, yang semua itu juga mengandung sebuah doa, sebuah harapan. Di sebelah peti jenazah ada rumah-rumahan, karena kita masih berpikir dan berharap yang meninggal di alam sana mempunyai tempat tinggal yang layak, maka dibawakan rumah-rumahan. Kemudian di depan peti kita juga melihat ada bermacam-macam makanan-makanan, agar di alam sana pun tidak kekurangan makanan-makanan. Kebajikan-kebajikan atau bakti dengan sarana dan prasarana yang diberikan yang hidup kepada yang mati itu akan mengkondisikan arwah beliau mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan sendiri itulah yang akan mendukungnya, mendorongnya untuk terlahir di surga bahagia. Semoga dengan doa beberapa hari yang kita lakukan ini, Buddha Amitabha benar-benar segera menepati janjinya untuk menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan melepaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian saudara dan famili juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang sedih untuk berpisah untuk selamanya. Orang yang sudah dekat dengan kita puluhan tahun, tidak gampang, tidak mudah. Namun melalui proses waktu, semoga keluarga segera merelakannya, mengikhlaskannya. Sadu, sadu, sadu.